Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya kita akan mempelajari tentang trapesium. Kita awali dengan pengertian trapesium. Ini adalah gambar trapesium. Ini adalah sisi yang sejajar. Pada trapesium kita ini hanya terdapat sepasang sisi yang sejajar. Apabila kita ingat pada persegi panjang dan persegi, ini terdapat dua pasang sisi yang sejajar. Begitu pula dengan jajar genjang dan belah ketupat, masing-masing terdapat juga dua pasang sisi yang sejajar. Sedangkan pada layang-layang tidak terdapat sisi yang sejajar, walaupun satu pasang. Dengan demikian, maka kita tulis pengertian trapesium, yaitu trapesium adalah segi empat yang hanya terdapat sepasang sisi berhadapan sejajar. Selanjutnya pada trapesium kita ini, yang bukan sisi sejajar kita sebut dengan kaki trapesium. Berarti sisi yang hitam dengan sisi merah kita sebut dengan kaki trapesium. Selanjutnya kita menulis sifat-sifat trapesium. Dari pengertiannya maka satu dapat kita tulis sifatnya, yaitu terdapat hanya ada satu pasang sisi berhadapan yang sejajar. Sifat kedua, perhatikan sisi sejajar yang biru ini. Apabila kita anggap sisi yang hitam ini adalah garis potong, dan apabila kita kaitkan dengan sudut yang terjadi pada garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut yang hitam di atas ini dan sudut yang hitam di bawah ini merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Di sisi lain, apabila kita memandang sisi yang merah ini sebagai garis potong, maka terdapat lagi sepasang sudut dalam sepihak, yaitu sudut merah di atas dan sudut merah di bawah. Dengan demikian, pada trapesium kita menemukan dua pasang sudut dalam sepihak. Dan apabila kita ingat sifatnya, yaitu sudut dalam sepihak tersebut berjumlah 180 derajat. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis trapesium. Ini trapesium karena terdapat sepasang sisi berhadapan sejajar. Dan kita lihat terdapat kaki yang tegak lurus dengan sisi yang sejajar, yaitu kaki yang hitam ini. Berarti trapesium seperti ini kita kelompokkan sebagai trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang terdapat kaki yang tegak lurus dengan sisi yang sejajar. Berikutnya yang kedua, trapesium kita ini, kita lihat kaki yang di kiri dengan kaki yang di kanan sama panjang. Kita tandai dengan simbol yang sama ini. Dengan demikian, maka jenis trapesium yang kedua ini adalah trapesium sama kaki, karena kakinya sama panjang. Maka kita tulis yaitu trapesium yang terdapat dua kaki yang sama panjang. Jenis yang ketiga adalah jenis trapesium seperti kita ini. Kita lihat kaki yang di kiri dan di kanan tidak sama, dan tidak ada pula yang tegak lurus dengan sisi yang sejajar biru ini. Maka trapesium yang seperti ini kita sebut dengan trapesium sebarang. Dengan demikian, trapesium sebarang adalah trapesium yang tidak terdapat kaki yang tegak lurus dengan sisi sejajar dan tidak terdapat pula kaki yang sama panjang. Contoh soal, pada trapesium berikut, panjang AB 32 cm, BC 28 cm, DC 17 cm, AD 25 cm, DE 24 cm, sudut A 80 derajat, sudut B 65 derajat. Hitung atau tentukanlah A jenis trapesium tersebut, besar sudut C, besar sudut D, jumlah panjang AB dengan DC. Yang kelima pertanyaannya adalah tingginya. Mari kita jawab. Kita lihat gambar trapesium ABCD kita ini. Kakinya adalah AD dengan CD. Kakinya tidak ada yang tegak lurus dengan sisi sejajar. Berarti ini bukan kategori trapesium siku-siku. Berikutnya kita lihat lagi. AD panjangnya 25 cm. CB panjangnya 28. Berarti kaki AD dan kaki CB tidak sama panjang. Berarti ini bukan pula trapesium sama kaki. Dengan demikian jenis trapesium kita ini adalah trapesium sebarang. Yang B, besar sudut C. Ini sudut C. Kita ingat sudut C dengan sudut B merupakan pasangan sudut dalam sepihak. Dengan demikian besar sudut C adalah berapakah, sehingga kalau ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat, tiada lain
sudut C adalah 115 derajat. Boleh kita uji apabila kita tambah dengan 65 derajat, benar akan mendapatkan 180 derajat. Kita lanjut pertanyaan C, besar sudut D. Yang di atas ini sudut D. Sudut D dengan sudut A merupakan juga pasangan sudut dalam sepihak. Berarti kita tulis sudut berapakah itu D, sehingga apabila ditambah dengan sudut A 80 derajat sama dengan 180 derajat, tiada lain adalah 100 derajat. 100 tambah 80, 180. Dengan demikian berarti sudut D sama dengan 100 derajat. Pertanyaan berikutnya D, jumlah panjang sisi AB dengan DC. Kita tulis AB ditambah DC. Kita ganti saja panjang AB 32 cm, kita tulis 32, DC 17 cm berarti 32 tambah 17 cm. Kita dapat 49 cm. Berikutnya tingginya. Tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan sisi yang sejajar. Pada gambar kita lihat garis yang tegak lurus adalah DE. Dengan demikian tingginya yaitu garis DE. DE pada keterangan soal sama dengan 24 cm. Kita tulis 24 cm. Berikutnya kita masuk ke luas trapesium. Ini trapesium kita. Sisi sejajarnya adalah sisi A dan sisi B. Ini adalah tingginya. Sekali lagi adalah garis yang tegak lurus dengan sisi yang sejajar. Berikutnya, trapesium ini kita pindahkan ke ruas kanan seperti ini. Ini adalah sisi B, yang di bawah adalah sisi A. Berikutnya kita gandakan lagi trapesium kita ini, kemudian kita tempatkan lagi di sebelah kanan trapesium kita yang kita telah pindahkan ini. Seperti ini. Kita putar, kemudian kita rapatkan dengan trapesium yang pertama tadi. Maka ini adalah sisi B, yang di atas adalah sisi A, karena trapesium yang kita gandakan tadi kita putar. Berarti kalau kita lihat, maka gabungan trapesium kita mula-mula dengan duplikatnya membentuk segi empat. Segi empat yang ini kita ingat merupakan bentuk dari jajar genjang. Dengan demikian, sepanjang ini adalah alas jajar genjang. Dan ini adalah tingginya. Sampai di sini, maka dua trapesium kita telah kita rangkai menjadi jajar genjang. Dengan demikian berarti 2 kali luas trapesium sama dengan luas jajar genjang kita ini. Selanjutnya maka luas trapesium berarti luas jajar genjang kita bagi dengan pengali 2. Kita bagi dengan 2. Kita ingat luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Berarti kita tulis di sini alas kali tinggi. Kemudian ini per 2 juga per 2. Berikutnya kita lihat alas dari jajar genjang kita di atas ini. Ini adalah alasnya, yaitu jumlah dari A dan B. Kita tulis alasnya adalah A tambah B. Kemudian kita kali dengan tinggi, lalu kita bagi dengan 2. Selanjutnya maka kita tulis luas trapesium sama dengan, kita lihat di sini, A dan B dijumlah. A dan B kalau kita lihat pada trapesium merupakan sisi yang sejajar. Dengan demikian maka luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar, kita bagi 2, kemudian kita kali dengan tinggi. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, hitunglah luas trapesium ABCD di bawah. Ini trapesium ABCD-nya. Kita jawab, kita lihat sisi sejajar. Ini sisi sejajar. Karena untuk menghitung luas trapesium kita membutuhkan sisi yang sejajar. AB yang sejajar dengan CD. Dan tinggi kita lihat pada gambar garis yang tegak lurus dengan sisi sejajar. Ini yang tegak lurus dengan sisi sejajar, yaitu garis DE. Dengan demikian yang merupakan tinggi adalah DE. Sehingga luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kita bagi 2, kemudian kita kali dengan tinggi. Kita lanjut sama dengan jumlah sisi sejajar. Yang sejajar AB dan DC, berarti kita tambah AB tambah DC. Kemudian kita bagi 2, tingginya kita ganti dengan DE. Berikutnya kita ganti panjang AB. Panjang AB pada gambar 8, DC 3, berarti AB ditambah DC sama dengan 8 ditambah 3 per 2. Kita kali dengan DE. DE pada gambar sama dengan 5. Kita lanjut sama dengan 8 tambah 3, 11. 11 kita bagi 2, kemudian kita kali dengan 5. 11 dibagi 2 kita dapat 5,5. Kemudian kita kali 5. 5,5 kita kali 5, kita dapat 27,5.
Berarti luas trapesium ABCD kita ini sama dengan 27,5 cm persegi. Nomor 2, hitunglah luas trapesium berikut. Ini trapesiumnya. Kita jawab, kita menentukan sisi sejajar. Ini sisi yang sejajar, yaitu 12 cm dan 22 cm. Berikutnya dan tingginya. Tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi sejajar. Ini yang tegak lurus dengan sisi sejajar, yaitu garis merah. Jadi pada gambar kita ini tingginya posisinya posisi horizontal atau mendatar, yaitu 17 cm. Sehingga luasnya adalah jumlah sisi sejajar kita bagi 2, lalu kita kali dengan tinggi. Kita jumlahkan sisi sejajar, yaitu 12 dan 22 kita jumlah. Kemudian kita bagi 2, kemudian kita kali dengan tinggi, tingginya adalah 17. 12 ditambah 22 kita dapat 34. Kemudian kita bagi 2, kita kali dengan 17. 34 bagi 2 kita dapat 17. Kita kali dengan 17 lagi. 17 kali 17 kita dapat 289. Berarti luas trapesium pada gambar kita ini sama dengan 289 cm persegi. Nomor terakhir, nomor 3. Luas sebuah trapesium 75 cm persegi. Panjang sisi sejajarnya 7 cm dan 8 cm. Pertanyaannya, hitunglah tinggi trapesium tersebut. Jawab. Kita ingat rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar kita bagi 2, kita kali dengan tinggi. Berikutnya pembagi 2 ini kita kali ke ruas kiri, kita kali dengan luas, berarti kita tulis 2 kali L. Sama dengan karena 2 sudah kita pindahkan ke kiri, berarti tertinggal jumlah sisi sejajar kali T. Kita tulis jumlah sisi sejajar kali T. Selanjutnya karena yang ditanya tinggi, maka tinggi kita tulis sama dengan 2 kali luas, kemudian kita bagi dengan jumlah sisi sejajar, kita tulis per jumlah sisi sejajar. Maka rumus untuk menghitung tinggi jika luas diketahui adalah 2 kali luas per jumlah sisi sejajar. Berikutnya kita ganti luas. 2 kali luasnya 75 kita ganti 2 kali 75 per jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar adalah 7 dan 8. Berarti kita jumlah 7 dan 8. Kita lanjut. T sama dengan 2 kali 75 kita dapat 150 per 7 ditambah 8, 15. 150 bagi 15 kita dapat 10. Berarti tinggi trapesium ini adalah 10 cm. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.